Baik, selamat untuk semuanya. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari materi Good Governance, Corporate Governance. Hari ini bahasan kita adalah pemahaman GCG melalui 5W 1H dan perkembangan GCG di dunia Asia dan di Indonesia. Jadi kemarin di bab-bab sebelumnya kita sudah membahas tentang corporate governance itu apa gitu ya. Dan saat ini kita akan membahas tentang corporate governance, khususnya good corporate governance melalui pemahaman dengan 5W dan 1H. Nah, apa itu 5W 1H dan bagaimana memahami corporate governance yang dijalankan secara baik yang biasa kita sebut dengan good corporate governance. Pemahaman GCG untuk di 5W 1H, yang dimaksud dengan 5W 1H gitu ya, itu ada mulai dari bagaimana GCG itu dari what-nya, kemudian why, where, when, who, dan how gitu. Jadi agar bisa kita mengimplementasikan GCG itu secara baik gitu ya, kita harus memahaminya. Dalam implementasi itu harus memenuhi 5W 1H ini. Nah, W yang pertama itu yaitu what. Kita bicara what, apakah itu GCG gitu ya. Pengertian daripada GCG itu adalah suatu peraturan yang dibuat oleh suatu perusahaan itu sendiri, yang dijalankan oleh stakeholder dalam perusahaan, yang bertujuan untuk menciptakan citra baik perusahaan di mata investor dan masyarakat. Kita paham ya bahwa untuk implementasi daripada corporate governance itu ada di dalam perusahaan gitu ya. Jadi diimplementasikan di dalam perusahaan, di mana ini untuk tujuan mencapai kinerja yang baik dari perusahaan itu gitu ya. Jadi intinya dari corporate governance itu adalah tata kelola yang baik, sehingga kalau tata kelolanya itu baik, itu bisa memberikan kepuasan kepada seluruh stakeholder perusahaan gitu. Jadi ini pengertian daripada good corporate governance itu sendiri. Nah, sehingga dari sini bagaimana tata kelola itu biar bisa dijalankan dengan baik, seperti yang kita telah pahami di bahasan kita sebelumnya ya, bahwa corporate governance agar bisa berjalan dengan good itu harus memenuhi ini ya, prinsip-prinsip daripada corporate governance. Nah, 5 prinsip corporate governance harus dijalankan di dalam operasional sebuah perusahaan, yaitu mulai dari transparansi ya, atau keterbukaan informasi, kemudian independensi, kemandirian, accountability ya, dapat dipertanggungjawabkan ya, responsibility, pertanggungjawaban, fairness, dan atau kewajaran. Jadi 5 prinsip yang biasa kita singkat dengan TARIP ya: transparansi, accountability, responsibility, independensi, fairness. Ini harus dijalankan agar apa? Corporate governance yang dijalankan di perusahaan itu bisa memenuhi ini good corporate governance. Dan ini dijalankan di mana? Dijalankan di dalam perusahaan. Jadi di sini setelah perusahaan itu menjalankan prinsip-prinsip corporate governance ini, diharapkan perusahaan secara ini ya, tata kelolanya gitu, manajemen di perusahaan itu bisa bertanggung jawab kepada seluruh stakeholder daripada perusahaan. Karena memang apa, tujuan daripada perusahaan itu bertanggung jawab kepada seluruh stakeholder perusahaan akan keberadaannya. Sekali lagi, seluruh stakeholder perusahaan, pemangku kepentingan perusahaan. Jadi tidak hanya kepada stockholder atau pemegang saham ya. Kalau seringkali saya sampaikan bahwa di tujuan didirikan perusahaan itu kan untuk apa? Untuk memberikan kemakmuran kepada pemilik ya. Nah, pemakmuran kepada pemilik gitu ya. Ini kan dalam arti pemilik itu adalah siapa? Pemegang saham. Namun demikian ketika dalam konsep corporate governance ini itu
corporate governance dijalankan tidak hanya untuk memberikan kepuasan kepada stockholder atau pemilik perusahaan, tapi di sini harus memberikan kepuasan kepada seluruh stakeholder perusahaan, seluruh pemangku kepentingan perusahaan ya. Dan utamanya ini dijalankan oleh siapa? Dijalankan oleh corporate management. Jadi kalau ditanya siapa yang harus menjalankan ini, yaitu corporate management ya. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya ya, bahwa di dalam struktur di perusahaan itu ada corporate management ya, kemudian lebih luas lagi itu naik ada dewan komisaris, ada rapat umum perusahaan, di situ baru merupakan struktur daripada corporate governance. Nah, kemudian why? Mengapa GCG ini harus diimplementasikan atau dijalankan perusahaan? Urgensinya apa gitu ya? Bahwa perusahaan itu harus menjalankan good corporate governance atau menjalankan corporate governance secara good atau secara bagus gitu ya. Alasan yang mendasari dilakukannya atau dijalankannya good corporate governance adalah karena penerapan good corporate governance ini memiliki tujuan dan manfaat bagi perusahaan itu sendiri yang menerapkan good corporate governance ya. Jadi sebenarnya yang memetik manfaat atas implementasi corporate governance itu siapa? Ya perusahaan itu sendiri. Apa manfaatnya? Yaitu meningkatnya kepercayaan stakeholder gitu ya. Di bahasan sebelumnya kita juga sudah membahas ya bahwa dengan perusahaan itu menjalankan good corporate governance maka akan mendapatkan kepercayaan tinggi dari investor gitu ya, baik itu investor hutang maupun investor saham, sehingga apa? Di situ pelaksanaan GCG itu bisa diartikan untuk mendapatkan pendanaan ya, mempermudah mendapatkan pendanaan bagi perusahaan gitu ya, dengan tentunya dengan biaya yang rendah atau dengan cost of capital yang rendah, biaya modal yang rendah. Jadi perusahaan yang sudah menjalankan good corporate governance biasanya cost of capitalnya rendah gitu ya. Nah, sehingga di sini kalau cost of capitalnya itu rendah, pada akhirnya apa? Bisa meningkatkan value daripada perusahaan. Karena ending daripada penerapan atau implementasi good corporate governance itu apa? Yaitu peningkatan kinerja perusahaan yang meningkatkan nilai daripada perusahaan. Nah, kalau di Indonesia gitu ya, implementasi corporate governance kemarin di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya, itu perlu contoh gitu ya. Sehingga kalau di Indonesia itu yang menerapkan yang pertama adalah badan usaha milik negara, dari BUMN itu wajib menerapkan GCG. Nah, kenapa BUMN itu harus menerapkan GCG ya? Karena memang GCG itu terbukti mampu meningkatkan nilai perusahaan ya, sehingga pada akhirnya meningkatkan kontribusi bagi negara. Nah, penerapan GCG bagi BUMN itu bisa menjadi role model bagi siapa? Bagi perusahaan-perusahaan yang ada di negara itu. Jadi di Indonesia ya bagi perusahaan-perusahaan yang ada di ini ya di Indonesia, jadi perusahaan-perusahaan swasta ya. Jadi BUMN, BUMD itu wajib menerapkan good corporate governance ya, dengan menerapkan 5 prinsip daripada corporate governance tadi. Nah, kemudian berikutnya adalah where. Di manakah GCG itu diimplementasikan gitu ya? GCG itu diimplementasikan ini ya di wilayah tempat para stakeholder melaksanakan praktek bisnisnya, baik di pusat maupun di cabang atau daerah. Pada hakikatnya, di mana saja para stakeholder perusahaan berada, di situ kegiatan penerapan GCG dilaksanakan. Jadi, di mana? Di perusahaan itu gitu ya. Yang menjalankan siapa? Corporate management gitu ya. Corporate management, karena di sini ada corporate management itu harus bertanggung jawab kepada seluruh stakeholder perusahaan. Jadi, dimanapun ada stakeholder perusahaan, di situ harus jalan GCG gitu. Jadi perusahaan harus menjalankan 5 prinsip GCG agar apa? Keberadaan perusahaan ini bisa dipercaya oleh stakeholder daripada perusahaan. Karena apa? Tingkat keberlanjutan daripada perusahaan itu sangat tergantung
dari kepercayaan stakeholder. Jadi sebenarnya penerapan daripada GCG ini apa? Penerapan GCG ini bisa meningkatkan trust ya. Penerapan GCG ini bisa meningkatkan trust daripada ini perusahaan. Jadi trust dari stakeholder kepada perusahaan gitu ya. Jadi di sini perusahaan harus menjalankan GCG agar sustainable daripada perusahaan itu bisa bisa dipertahankan gitu ya, sehingga mendapat kepercayaan seluruh stakeholder ya. Nah, kemudian berikutnya adalah when. Kapan gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan dari WW sebelumnya tadi gitu ya, bahwa ini dijalankan oleh perusahaan, terutama yang menjalankan itu adalah corporate management gitu ya. Kapan itu diterapkan gitu ya? Pertanyaannya, kapan diterapkan itu akan dijawab sekarang dan selamanya. No and forever. Kenapa? Karena keberadaan perusahaan itu ya, itu menuntut trust dari masyarakat atau menuntut trust dari semua stakeholder itu kapan ya, sekarang dan selamanya gitu ya. Jadi mulai saat ini dan selamanya tentunya keberadaan perusahaan itu membutuhkan kepercayaan dari stakeholdernya. Jadi kalau keberadaan perusahaan itu sudah tidak mendapatkan kepercayaan dari stakeholdernya gitu ya, pasti di sini perusahaan itu tidak bisa sustain untuk jangka panjang. Dari sustainable-nya itu diragukan, jadi dia tidak sustainable ya. Jadi itu yang terkait dengan kapan akan dijalankan gitu ya. Jadi ketika perusahaan itu pengen perusahaannya itu menjadi baik, nilainya itu meningkat terus gitu ya, value-nya meningkat gitu ya, maka perusahaan itu inilah saatnya untuk menjalankan good corporate governance. Jadi di sini bisa tegas dikatakan kapan GCG itu harus diterapkan atau diimplementasikan kepada perusahaan. Bagi perusahaan yang pengen berkembang dan pengen meningkatkan value-nya gitu, dan pengen mendapatkan trust dari stakeholdernya, pengen mendapatkan pendanaan yang murah ya, jadi cost capitalnya rendah, maka sekarang dan selamanya itulah jawabannya untuk dia harus menerapkan good corporate governance ya. Nah, kemudian siapa pemain atau pemeran kunci di dalam good corporate governance? Sebelumnya juga sudah kita bahas ya, siapa pemeran kunci daripada corporate governance ini. Gitu ya. Jadi juga sudah kita bahas ya, bahwa di sini cenderung yang menerapkan itu adalah di dalam perusahaan, jadi corporate management terutama ya. Namun demikian, di dalam corporate management, yaitu mulai dari direksi sampai dengan tim penerapan GCG gitu ya, itu harus ada pengawasnya ya. Dalam penerapan corporate governance, yaitu siapa? Komisaris ya. Kemudian juga pemegang saham ya. Pemegang saham itu dikendalinya di mana? Di rapat umum pemegang saham gitu ya. Jadi di sini yang mulai direksi ke bawah itu adalah corporate management ya. Kalau kita bicara GCG gitu ya, itu dalam struktur itu atasnya ada komisaris sama rapat umum pemegang saham, atau di sini ditulis sebagai decision-nya adalah pemegang saham ya. Nah, komisaris di bawah dewan komisaris itu ada ini ya, beberapa dewan ya. Jadi ada dewan audit ya, audit internal, kemudian komisi remunerasi gitu ya. Nah, ini akan mengawasi ini corporate management. Ya, yang menjalankan terutama adalah di corporate management, yaitu jajaran direksi ke bawah di dalam perusahaannya itu terutama gitu ya. Dan bagaimana menjalankannya itu diawasi oleh komisaris ya, dan dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham gitu ya. Jadi kalau pihak manajemen
atau corporate manajemennya ini menjalannya tidak bagus, itu bisa diperingatkan oleh komisaris gitu ya. Agar apa? Jalannya corporate management mulai direksi ke bawah ini itu bisa good corporate governance sehingga mendapat trust dari stakeholder gitu ya. Sehingga keberadaan perusahaan ini bisa sustainable jangka panjang sehingga nanti ketika pertanggungjawaban kepada pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham itu pertanggungjawabannya bisa diterima. Nah, inilah 7 key person dalam penerapan good corporate governance. Jadi intinya penerapan good corporate governance itu adalah bagaimana perusahaan ini itu ya bisa bertanggung jawab kepada seluruh stakeholdernya gitu ya. Dan di sini karena bertanggung jawab pada seluruh stakeholdernya sehingga keberadaan daripada perusahaan ini itu bisa dipertanggungjawabkan sustain untuk jangka panjang gitu ya. Jadi tidak mendapat, contohnya tidak mendapat komplain atas keberadaannya di dalam masyarakat, juga ini ya pemegang saham juga bisa mendapatkan haknya gitu ya karena kinerja perusahaan meningkat ya. Dan semua implementasi di dalam corporate management itu akan diawasi oleh dewan komisaris ya. Jadi di sini peran daripada Dewan Komisaris itu sangat penting ya. Jadi key person di dalam penerapan GCG ini kalau kita bicara aktor di dalam GCG itu siapa gitu. Kalau kita bicara aktornya Dewan Direksi, Dewan Komisaris gitu ya, sama rapat umum pemegang saham gitu ya. Nah, sehingga kalau dalam penelitian-penelitian nanti akan Anda temukan gitu ya, ketika meneliti tentang corporate governance itu ada ini cara pengukurannya itu adalah dengan ini ya, mengukur jumlahnya dewan direksi ya. Rapat direksinya berapa kali yang seperti itu. Kemudian komisaris itu juga seperti itu. Jadi adakah komisaris independennya gitu ya. Jadi berapa proporsi komisaris independennya, berapa jumlah dewan komisaris independennya. Nah, itu sebagai topik-topik penelitian di dalam corporate governance gitu ya, bisa sebagai alat ukurnya. Nanti ada alat ukur yang lain bisa kita bahas di chapter-chapter berikutnya. Nah, kemudian setelah 5W 1H, H-nya itu how gitu ya. Jadi bagaimana ini diterapkan ya? Tahapan penerapan corporate governance ya, itu kalau kemarin sudah kita bahas ya, tahapannya yang pertama harus menginikan awareness gitu ya, atau biasa disebut kalau di sini disebutkan sebagai tahap comprehension atau pemahaman secara mendalam. Jadi awareness, pemahaman secara mendalam atau comprehension ya, atau komprehensif gitu ya. Jadi siapa yang harus memahami? Semua stakeholder internal harus memahami penerapan GCG ini. Jadi GCG ketika sudah diterapkan di perusahaan itu harus menjadi roh gitu ya. Roh bagi setiap individu yang ada di dalam perusahaan. Jadi semuanya berorientasi ya di dalam ini ya menjalankan perusahaan gitu ya. Itu berorientasi pada 5 prinsip good corporate governance. Jadi ketika menjalankan tugas ya harus 5 prinsip corporate governance itu harus dipegang gitu ya. Jadi nggak boleh nih apa terjadi fraud di situ gitu ya. Jadi sebenarnya penerapan GCG itu adalah untuk mencegah adanya fraud gitu ya. Sehingga di sini ada tahap kedua yaitu tahap consolidation, yaitu konsolidasi manusia dan sistem gitu ya. Jadi namanya manusia itu tempatnya khilaf gitu ya kalau kata ini ya tempatnya khilaf. Tetapi apa? Di sini ketika menerapkan GCG ya itu harus dikontrol gitu ya. Caranya bagaimana? Yaitu dengan sistem. Makanya tahapan kedua itu kalau di bahasan sebelumnya kan kita membahas adanya sebuah sistem ya di penerapan GCG itu ya. Nah, di sini tahapan kedua adalah konsolidasi. Jadi manusia yang ada di dalamnya itu ini mengkonsolidasikan dengan sistem yang berjalan. Nah, sistem berjalan itulah yang untuk mencegah adanya fraud yang terjadi. Jadi mengendalikan manusia yang ada di dalam perusahaan untuk menjalankan perusahaan itu secara good corporate governance ya. Jadi kalau saya sering mengistilahkan di sini bahwa
perilaku GCG itu harus tercermin di setiap individu yang ada di dalam perusahaan. Jadi semuanya sudah berperilaku 5 prinsip GCG itu. Nah, harus dimulai dari situ. Maka awareness yang pertama itu menyadari gitu ya, bahwa 5 prinsip itu penting diterapkan. Untuk apa? Untuk kemajuan lembaga ini gitu ya. Kemudian tahapan yang ketiga itu harus continuous improvement ya. Melakukan perbaikan secara terus-menerus ya. Jadi tidak sekali diterapkan yaitu diterapkan seperti itu terus ya. Karena apa? Yang namanya bisnis, organisasi gitu ya, institusi itu pasti berkembang. Menyesuaikan apa? Menyesuaikan kondisi eksternal. Kondisi eksternal berkembang terus, sehingga apa? Internal pun harus berkembang terus, sehingga harus apa? Dilakukan monitoring, evaluasi, perbaikan, ya. Monitoring, evaluasi, perbaikan, monitoring, evaluasi, perbaikan itu terus menerus, sehingga itu istilahnya adalah continuous improvement, ya. Jadi ini harus dilakukan. Makanya kenapa butuh adanya tim GCG tadi. Nah, tim GCG inilah yang akan menyusun ini ya, perbaikan secara berkelanjutan melalui apa? Evaluasi ini ya, melalui monitoring dan evaluasi dari penerapannya. Jadi tahapan proses penerapan GCG seperti ini. Nah, di sini ada beberapa case ya. Ini GCG yang ada di dunia ya. Jadi yang paling ini ya, yang paling mengemuka kemarin ini ya, itu ada case-nya KAP Arthur Andersen ya. Jadi karena perbuatan mereka inilah kedua-duanya menuai kehancuran di mana Enron bangkrut dengan meninggalkan hutang miliaran dolar. Nah, ini karena ada ini ya, hasil audit. Jadi di sini ada permainan ya antara KAP dengan ini ya, perusahaan gitu ya. Jadi perusahaannya bangkrut karena di sini salah menyajikan, jadi terjadi fraud gitu ya. Sedangkan ini KAP Arthur Andersen sendiri kehilangan independensinya gitu ya. Jadi independensi seorang auditor seharusnya dijaga gitu ya. Tapi di sini terlibat kasus ya untuk menggelapkan hutang yang ada gitu ya. Seolah-olah perusahaan dalam kondisi baik-baik saja gitu ya. Jadi kalau kasus itu ada kesimpulannya, pihak manajemen Enron telah melakukan berbagai macam pelanggaran praktek bisnis yang sehat gitu ya. Dan keluar dari prinsip GCG, Enron harus menuai suatu kehancuran yang tragis dengan meninggalkan hutang miliaran dolar. Nah, Anda kalau ingin tahu case-nya secara detail ya, nanti Anda bisa searching di Google ya, kasusnya Enron gitu ya. Sedangkan KAP Andersen sendiri yang sebenarnya dia KAP besar ya, itu yang tidak menjunjung tinggi independensinya, profesionalismenya ya, dia telah melakukan pelanggaran kode etik ya. Sehingga KAP Andersen yang sebenarnya KAP besar ini ditutup, di samping harus mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum. Jadi silakan nanti di browsing ya untuk case ini ya, Enron ya. Jadi kasusnya Enron seperti apa nanti silakan di browsing. Nanti saya kasih penugasan di situ ya. Kemudian bagaimana dengan perkembangan GCG di Asia Tenggara ya? Ada satu ini sajian dari IICD ya. Jadi di sini dia mengukur GCG di kawasan Asia Tenggara ya pada tahun 2013 ya. Berdasarkan data yang ada, Indonesia ini ada di peringkat kedua terbawah ya. Hanya unggul di atas Vietnam. Dari skornya itu rendah banget. Yang peringkat pertamanya itu adalah Thailand gitu ya. Jadi ini kemarin ada ada data itu sampai tahun 2016 gitu ya. Itu dari ICD itu posisi Indonesia dalam penerapan GCG di Asia Tenggara itu setelah satu level di atasnya Vietnam itu ya, semuanya itu berada di level paling bawah gitu ya. Jadi memang penerapan GCG di Indonesia belum seberapa bagus gitu ya.
Kemudian beberapa bukti empiris yang menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG ini dapat memperbaiki kinerja perusahaan ya. Itu banyak penelitian ya, itu ada di Asbok terhadap 1.500 perusahaan di Amerika Serikat ya. Ini juga menemukan bahwa GCG mengalami peningkatan peringkat kredit ya dari perusahaan itu. Jadi apa artinya di sini? Dengan melakukan atau menjalankan GCG, maka 1.500 perusahaan ini itu mendapat kepercayaan dari investor hutang gitu ya, semakin mendapatkan kepercayaan dari investor hutang gitu ya. Nah, logic thinkingnya bagaimana? Logic thinkingnya adalah perusahaan itu dikelola dengan baik sehingga apa? Si pemberi hutang itu yakin bahwa dana yang ditanamkan itu akan kembali. Jadi ini memberikan keyakinan kepada investor gitu ya. Kemudian yang dilakukan oleh Alexakis ini pada perusahaan yang listing di pasar modal Yunani menunjukkan bahwa perusahaan yang melaksanakan corporate governance gitu ya, ini mengalami peningkatan rata-rata return saham dan mengalami penurunan resiko yang signifikan. Jadi returnnya meningkat, return sahamnya meningkat gitu ya. Jadi return itu adalah tingkat penghasilan ya. Jadi tingkat penghasilan atas saham gitu ya. Jadi di sini return saham biasa diukur dari harga saham. Jadi kenaikan harga saham gitu ya. Dan kemudian terjadi penurunan resiko yang signifikan ya. Jadi kalau perusahaan itu sudah menjalankan GCG, perusahaan ini kan eksis ya, sehingga resiko investor gitu, resiko atas investasinya di perusahaan ini tentunya pasti menurun ya. Kemudian penelitian yang dilakukan Drew Betts ini ya terhadap perusahaan-perusahaan yang listing di pasar modal Jerman menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang menjalankan GCG ya itu mengalami peningkatan expected stock return yang signifikan. Jadi return di atas normal gitu ya. Jadi di sini harga saham itu melonjak gitu ya. Jadi expected stock return itu adalah return di atas normal. Jadi dia kenaikan harga saham tinggi gitu ya. Sehingga di sini dia bisa mendapatkan return yang tinggi. Nah, seperti itu. Jadi sehingga apa pendapatan daripada investor itu meningkat. Nah, ada lagi penelitian yang dilakukan oleh FED terhadap perusahaan yang listing di pasar modal Hong Kong ya. Ini menunjukkan bahwa perusahaan yang melaksanakan GCG ini juga mengalami peningkatan kinerja perusahaan yang signifikan. Jadi kinerja perusahaan itu kemungkinan di sini diukur dari kinerja keuangannya. Dan juga dilakukan oleh Brown dan Keylor di Georgia juga menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang melaksanakan GCG ini mengalami peningkatan kinerja perusahaan atau corporate performance-nya. Ini banyak penelitian yang membuktikan ya bahwa penerapan corporate governance yang good gitu ya. Jadi penerapan good corporate governance itu ternyata apa? Mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, ini oleh penelitian-penelitian di luar negeri. Nah, bagaimana kalau di Indonesia itu ya? Nah, di Indonesia mungkin di sini belum saya sajikan, nanti penelitian di Indonesia ada, saya mungkin mau sampaikan penelitian saya sendiri. Saya sendiri pernah meneliti ini, apakah GCG itu meningkatkan kepercayaan investor gitu ya. Penelitian saya itu menunjukkan gitu ya, saya meneliti pada perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia, otomatis perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu ternyata bisa meningkatkan kepercayaan investor gitu ya. Nah ini tercermin di mana? Ternyata perusahaan yang menerapkan GCG itu mampu menurunkan cost of capital. Jadi maksudnya mampu menurunkan cost of capital itu perusahaan yang sudah menerapkan GCG ini dia biaya modalnya itu turun. Jadi biaya modalnya turun artinya apa? Biaya modalnya turun itu artinya bahwa investor itu tidak menuntut pengembalian lebih. Jadi dia tidak mensyaratkan pengembalian lebih. Misalkan nih investor hutang. Jadi kalau investor hutang itu kan dia mensyaratkan apa? Tingkat bunga kan gitu ya. Jadi kalau perusahaan itu sudah menerapkan GCG dari pihak investor hutang itu tidak
peduli dengan nih bunganya gitu loh. Dia bunganya bisa dinegosiasi menjadi rendah sehingga apa? Bunga itu kan pendapatan bagi investor. Jadi bagi perusahaan apa itu? Biaya kan? Biaya bunga gitu ya. Nah, itu adalah merupakan biaya modal bagi perusahaan gitu ya. Nah, kemudian sehingga di sini apa? Biaya modalnya turun. Sehingga pada akhirnya karena biaya modal turun apa? Bisa terjadi efisiensi operasional gitu ya di dalam perusahaan, biayanya rendah sehingga apa? Labanya tinggi gitu ya. Labanya tinggi sehingga apa? Kinerja perusahaannya tinggi gitu ya. Sehingga terjadi peningkatan nilai daripada perusahaan. Jadi itu penelitian-penelitian terkait dengan GCG gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau sudah ini ya masanya skripsi ada yang tertarik dengan ini ya penelitian dengan GCG silahkan gitu ya. Jadi di sini pengen di dalam bahasan kali ini kita membahas tentang ini ya bagaimana GCG itu diinikan dari 5W, 1H dan berikutnya kapan tadi ya saat ini kenapa itu harus diterapkan karena ternyata memang dari penelitian-penelitian membuktikan bahwa GCG itu mampu meningkatkan nilai perusahaan dan itu meningkatkan kepercayaan dari seluruh stakeholder perusahaan sehingga kalau perusahaan itu pengen eksis dalam jangka panjang atau biasa dikatakan sustainable gitu ya sustainable dalam jangka panjang mendapatkan kepercayaan dari seluruh stakeholder perusahaan bisa mendapatkan pendanaan yang murah dari investor maka sekarang dan selamanya gitu ya perusahaan itu harus menerapkan corporate governance secara good atau biasa disebut dengan good corporate governance dengan melandaskan pada 5 prinsip corporate governance. Itu mungkin pembahasan hari ini dan nanti kita lanjutkan pembahasan di sesi berikutnya dengan topik yang terkait lagi.